Perkenalkan, nama saya M. Ibnu Abi Aufa dari Angkatan 1 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Jabatan saya Operator Layanan Operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Saya ingin menyampaikan materi tentang optimalisasi administrasi perkantoran melalui digitalisasi sistem surat masuk dan surat keluar berbasis spreadsheet. Pendahuluan, latar belakang dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar merupakan salah satu kegiatan yang mendukung kelancaran komunikasi dan dokumentasi organisasi. Saat ini, pencatatan surat masuk dan surat keluar masih menggunakan spreadsheet sebagai buku agenda elektronik. Penggunaan spreadsheet membantu proses pencatatan, pencarian, dan penyimpanan arsip secara lebih praktis dibandingkan pencatatan manual. Oleh karena itu, melalui orientasi P3K, peserta diberikan pemahaman mengenai tata cara pengelolaan surat masuk dan surat keluar menggunakan spreadsheet agar administrasi perkantoran dapat berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksud dan tujuannya. Maksud kegiatan orientasi P3K ini dimaksud untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada pegawai baru mengenai tata kelola administrasi perkantoran, khususnya dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar menggunakan spreadsheet sebagai sarana pencatatan dan pengarsipan data surat. Tujuan untuk meningkatkan pemahaman P3K tentang prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar di lingkungan kerja. Membekali P3K dengan keterampilan menggunakan spreadsheet untuk pencatatan pengelolaan administrasi surat, mewujudkan tertib administrasi melalui pencatatan surat yang akurat, sistematis, dan mudah ditelusuri. Mendukung efektivitas dan efisiensi kerja dalam pengelolaan dokumen serta arsip surat, membantu P3K beradaptasi dengan sistem administrasi yang berlaku di unit kerja sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pembangunan Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2029 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, yang disingkat Beriman. Visi ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dalam pelayanan publik, kemajuan masyarakat, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Misi 1. Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Nilai ini menjadi pedoman bagi P3K untuk bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik penyimpangan. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
P3K dituntut untuk terus mengembangkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dan pelaksanaan tugas administrasi seperti pengelolaan surat masuk dan surat keluar menggunakan spreadsheet. Kabupaten Cirebon maju, yaitu mewujudkan yang maju dan modern tanpa meninggalkan jati diri adat dan budaya daerah. Dalam menjalankan tugasnya, P3K perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal. 4. Kabupaten Cirebon agamis, yaitu memperkuat nilai keagamaan, toleransi, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi P3K, nilai-nilai ini tercermin dalam perilaku yang santun, berintegritas, menghormati sesama, serta memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat. 5. Kabupaten Cirebon aman, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif bagi masyarakat. P3K berperan dalam menjaga ketertiban administrasi, kepastian pelayanan, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Struktur organisasi. Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Cirebon, yaitu Kepala Dinas. Dari Kepala Dinas turun ke Sekretariat Dinas, dari Sekretariat Dinas turun ke Bagian Umum dan Kepegawaian, habis ke Bagian Umum dan Kepegawaian, bidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan, dan bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk bidang perikanan ada bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengolahan dan pengawasan, serta ada lagi yaitu UPT, Balai Benih Ikan, yang disingkat UPTD-BI, yang berada di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang. Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Manfaat rencana aksi perubahan. Manfaat yaitu 1. Mempermudah pencatatan surat masuk dan surat keluar. 2. Mempercepat proses pencarian dokumen. Yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan arsip. Yang keempat, menyediakan data persuratan yang akurat dan real time. 5. Memudahkan penyusunan laporan administrasi persuratan. 6. Mempercepat proses pencatatan dan distribusi surat. 7. Mengurangi penggunaan buku agenda manual dan berpindah ke buku agenda digital. 8. Meningkatkan akurasi data administrasi persuratan. Rumusan masalah atau sering disebut yaitu isu. 1. Pencatatan masih manual, dampak proses administrasi terlambat. 2. Arsip fisik sulit dicari.
yang berdampak waktu pencarian dokumen lama. Yang ketiga, belum tersedia database terpusat yang berdampak data tidak terdokumentasi dengan baik. Gagasan kreatif, optimalisasi administrasi perkantoran melalui digitalisasi sistem surat masuk dan surat keluar berbasis spreadsheet. Matriks kegiatan rencana aksi minggu pertama, yaitu mengidentifikasi proses persuratan output, peta alur surat masuk dan surat keluar. Minggu kedua, menginventarisasi kebutuhan data output sampai daftar kebutuhan informasi. Yang ketiga, penyusunan format spreadsheet output, yaitu template surat masuk dan surat keluar. Minggu keempat, yaitu penyusunan SOP sederhana. Adanya SOP sederhana untuk mengidentifikasi surat masuk dan surat keluar. Gagasan kreatif ini adalah barcode buku surat masuk dan surat keluar menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel beserta database-nya. Bila mana atasan atau tiap bidang sedang mencari surat yang dituju, bisa menggunakan barcode ini agar bisa mengetahui situasi atau mendapatkan informasi tentang keberadaannya surat masuk dan surat keluar. Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pemenuhan kewajiban administrasi dan pengembangan kompetensi keikutsertaan dalam orientasi ini merupakan tahapan krusial dan kewajiban bagi seluruh ASN P3K di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Selain menjadi syarat administratif utama untuk keberlanjutan masa kontrak kerja, kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan adaptasi sebagai pegawai baru yang memahami ekosistem kerja, regulasi daerah, serta tanggung jawab profesional yang melekat pada status sebagai aparatur sipil negara. 2. Internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Seluruh ASN P3K yang telah menunjukkan pemahaman mendalam terhadap core values berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Internalisasi nilai-nilai ini bukan sekedar pemahaman teoritis, yang melainkan telah menjadi pedoman perilaku yang akan diimplementasikan dalam keseharian tugas. Hal ini diharapkan mampu menstimulasi performa yang lebih optimal, penuh integritas, dan memiliki orientasi yang kuat dalam memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. 3.
Penguatan etika dan tata kelola pemerintah. Orientasi ini telah memberikan pemahaman komprehensif mengenai norma-norma etika pemerintah yang berlaku di Kabupaten Cirebon. Dengan berpegang teguh dan etika profesional, setiap ASN P3K diharapkan mampu menjalankan fungsi pembangunan dan memberikan pelayanan publik secara prima, secara jangka panjang. Kesiapan dan komitmen ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.